Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah Islami penuh hikmah. Tidak ada suara ledakan pagi itu. Tidak ada sirene perang. Tidak ada tank yang melintasi jalan-jalan utama. Namun justru disitulah letak keganjilannya. Di tanah yang selama berabad-abad dikenal sebagai pusat ketenangan spiritual umat Islam, sesuatu sedang bergeser, perlahan, nyaris tak terdengar, tetapi dampaknya menjalar ke seluruh dunia. Arab Saudi, negeri yang menampung dua kota paling suci dalam Islam, tidak pernah sekadar sebuah negara. Ia adalah poros. Setiap getaran yang terjadi di sana, sekecil apapun, selalu terasa jauh melampaui batas geografisnya. Dari Asia Tenggara hingga Afrika Utara, dari Eropa hingga Amerika, jutaan pasang mata, sadar atau tidak, selalu terikat pada denyut yang keluar dari tanah haram. Dan kini, denyut itu tidak lagi stabil. Dalam dokumentasi sejarah, jarang sekali pusat spiritual dunia berada dalam keadaan benar-benar tenang. Ketika ia tampak damai di permukaan, seringkali justru di lapisan bawahnya terjadi pergeseran besar, perebutan pengaruh, tarik-menarik legitimasi, dan pertarungan arah yang tidak selalu muncul sebagai konflik terbuka. Kekacauan semacam ini tidak meledak. Ia merembes. Sabda Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan suatu masa yang terasa sangat jauh bagi para sahabatnya, namun terasa sangat dekat bagi generasi hari ini. Beliau berbicara tentang tahun-tahun penuh tipu daya, masa ketika kebohongan dipercaya, kejujuran dicurigai, pengkhianat diberi amanah, dan orang-orang yang tidak layak justru diberi panggung. Sebuah masa ketika citra lebih berharga daripada kebenaran, dan penampilan lebih menentukan daripada integritas. Pada zamannya, sabda itu terdengar seperti peringatan moral. Namun di era modern, ia terasa seperti deskripsi sistem. Kekuasaan hari ini tidak lagi berdiri semata di atas legitimasi moral atau pengakuan nilai. Ia dibangun melalui narasi, melalui citra, melalui pengelolaan persepsi. Seorang pemimpin tidak perlu benar, cukup terlihat benar. Sebuah kebijakan tidak perlu adil, cukup dikemas seolah membawa stabilitas. Dan di tengah dunia yang bergerak dengan kecepatan informasi, kebenaran seringkali kalah oleh sesuatu yang lebih cepat, lebih menarik, dan lebih mudah dipercaya. Arab Saudi berada tepat di persimpangan itu. Di satu sisi, ia adalah simbol kemakmuran modern. Gedung-gedung menjulang, proyek raksasa bernilai triliunan dolar, visi masa depan yang dikemas dengan istilah inovasi dan reformasi. Di sisi lain, ia tetap memikul beban sejarah dan spiritual yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Setiap keputusan politik, setiap perubahan arah, setiap konflik internal, semuanya tidak pernah berdampak lokal semata. Karena Arab Saudi bukan hanya negara. Ia adalah simbol. Simbol persatuan umat. Simbol legitimasi agama. Simbol kekuasaan yang dibungkus kesucian. Dan justru karena itulah, ia menjadi medan ujian yang sangat berat. Dalam sejarah Islam, fitnah tidak selalu hadir dalam bentuk perang fisik. Bahkan, fitnah paling berbahaya seringkali tidak melibatkan pedang sama sekali. Ia hadir dalam bentuk kebingungan. Ketika batas antara benar dan salah menjadi kabur, ketika otoritas tidak lagi jelas, ketika umat dipaksa memilih tanpa benar-benar tahu apa yang mereka pilih. Kekacauan semacam ini tidak menciptakan reruntuhan bangunan. Ia menciptakan retakan kepercayaan. Dan di Arab Saudi hari ini, retakan itu mulai terasa. Bukan karena masjid-masjid ditutup. Bukan karena ibadah dilarang. Justru sebaliknya, ritual berjalan, fasilitas semakin megah, dan citra kesalehan tetap dijaga. Namun di balik itu, muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Siapa yang benar-benar memegang arah? Kekuasaan ini dijalankan atas dasar apa? Dan sampai kapan legitimasi bisa bertahan jika ia lebih banyak ditopang oleh citra daripada kepercayaan batin? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak diucapkan secara terbuka. Mereka beredar dalam bisikan, dalam analisis, dalam kegelisahan yang sulit dirumuskan. Tetapi sejarah menunjukkan, perubahan besar selalu diawali oleh kegelisahan semacam ini, bukan oleh teriakan. Dalam banyak peradaban, keruntuhan tidak diawali oleh invasi asing, melainkan oleh konflik internal yang tak terselesaikan. Perebutan pengaruh di lingkaran kekuasaan. Pertarungan antara generasi lama dan visi baru. Ketegangan antara warisan tradisi dan ambisi modernitas. Arab Saudi sedang berdiri tepat di tengah pusaran itu. Sebagai pusat dunia Islam, setiap langkahnya selalu berada dalam sorotan. Namun sorotan itu seringkali hanya melihat permukaan. Di balik layar, dinamika kekuasaan berjalan dengan logika yang jauh lebih kompleks. Di sana,
Legitimasi tidak hanya soal siapa yang berkuasa, tetapi siapa yang dianggap sah, secara moral, spiritual, dan historis. Dan disinilah relevansi sabda Nabi Muhammad SAW kembali terasa. Tahun-tahun penuh tipu daya bukan sekadar masa ketika orang berbohong. Ia adalah masa ketika kebohongan disusun rapi, dibungkus profesionalisme, dan dipresentasikan sebagai kebenaran. Ketika pengkhianatan tidak lagi tampak sebagai pengkhianatan, tetapi sebagai strategi. Ketika kejujuran dianggap naif, dan integritas dianggap penghambat kemajuan. Dalam sistem seperti ini, kekuasaan menjadi rapuh meskipun terlihat kokoh. Karena ia berdiri di atas persepsi, bukan kepercayaan. Dan persepsi, sekuat apapun, selalu memiliki masa kadaluarsa. Arab Saudi, dengan segala kekayaannya, pengaruhnya, dan posisinya, tidak kebal terhadap hukum ini. Justru karena ia berada di pusat, ujian yang datang kepadanya selalu berlipat ganda. Setiap konflik internal menjadi isu global. Setiap gejolak kekuasaan memicu resonansi lintas negara. Dunia Islam ikut bergetar bukan karena ingin mencampuri, tetapi karena tidak bisa tidak ikut terdampak. Sejarah mencatat, ketika pusat bergejolak, pinggiran akan mencari pegangan baru. Ketika arah tidak jelas, umat akan mulai bertanya, dan pertanyaan yang tidak dijawab dengan jujur akan melahirkan spekulasi, klaim, dan pencarian yang tidak selalu sehat. Namun penting untuk dipahami, kekacauan yang sedang dibicarakan di sini bukanlah kekacauan yang mudah dikenali. Ia bukan perang terbuka. Ia bukan revolusi jalanan. Ia adalah perebutan arah. Perebutan legitimasi. Perebutan makna tentang apa arti kepemimpinan di zaman yang serba kabur. Di era modern, kekuasaan tidak lagi cukup menguasai wilayah. Ia harus menguasai narasi. Dan narasi selalu membutuhkan simbol. Di Arab Saudi, simbol itu adalah tanah haram. Dua kota suci. Sejarah panjang yang tidak bisa dipisahkan dari identitas umat Islam. Ketika simbol-simbol ini terlibat dalam dinamika kekuasaan modern, ketegangan menjadi tak terhindarkan. Karena simbol tidak pernah netral. Ia membawa emosi, keyakinan, dan harapan jutaan orang. Dan di titik inilah, dunia mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan satu kata, kegelisahan. Bukan karena ada satu peristiwa besar yang mengguncang, melainkan karena ada terlalu banyak tanda kecil yang saling terhubung. Keputusan-keputusan yang terasa terburu-buru. Perubahan arah yang sulit diprediksi. Konsolidasi kekuasaan yang tampak rapi, tetapi meninggalkan pertanyaan. Seolah-olah sebuah sistem sedang berusaha mempertahankan kendali di tengah arus yang semakin deras. Dalam kacamata dokumenter sejarah, fase seperti ini selalu menarik sekaligus mengkhawatirkan. Menarik karena ia menandai transisi. Mengkhawatirkan karena transisi jarang berjalan mulus. Dan di tengah transisi itulah, seringkali muncul kekosongan, bukan kekosongan fisik, tetapi kekosongan makna. Kekosongan tentang siapa yang layak diikuti. Kekosongan tentang nilai apa yang seharusnya dijaga. Kekosongan tentang kemana arah umat akan bergerak. Bab ini belum berbicara tentang figur akhir zaman. Belum menyebut nama apapun. Namun panggungnya sedang disiapkan. Karena setiap kemunculan besar dalam sejarah selalu diawali oleh kekacauan yang tampak kecil, oleh ketegangan yang dianggap biasa, oleh fitnah yang dinormalisasi. Dan ketika pusat dunia Islam berada dalam keadaan seperti ini, tenang di permukaan, bergejolak di dalam, maka pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan lagi, apa yang sedang terjadi? Melainkan, ke arah mana semua ini sedang bergerak? Pertanyaan itu tidak pernah berdiri sendirian, karena dalam tradisi Islam, arah sejarah selalu dibaca berdampingan dengan tanda-tanda. Bukan tanda dalam pengertian ramalan kosong, tetapi isyarat yang telah lama diucapkan, dicatat, dan diwariskan jauh sebelum dunia modern mengenal istilah geopolitik dan perebutan legitimasi. Nabi Muhammad SAW tidak menggambarkan akhir zaman pertama-tama sebagai runtuhnya kerajaan atau jatuhnya istana. Beliau justru memulainya dari sesuatu yang jauh lebih halus, namun jauh lebih menentukan, kerusakan moral. Karena dalam hukum sejarah yang tak tertulis, kekuasaan tidak roboh karena diserang dari luar, tetapi karena lapuk dari dalam. Salah satu tanda yang disebutkan dengan sangat tegas adalah durhaka kepada orang tua. Pada pandangan sekilas, ini tampak sebagai persoalan etika pribadi. Namun dalam pembacaan yang lebih dalam, durhaka kepada orang tua adalah simbol rusaknya rantai otoritas moral. Orang tua mewakili asal-usul, pengalaman, dan batas. Ketika mereka tidak lagi dihormati, maka yang runtuh bukan hanya adab, tetapi struktur pewarisan nilai. Di masyarakat modern, durhaka tidak selalu muncul sebagai teriakan atau penolakan kasar. Ia tampil lebih halus. Keputusan yang mengabaikan nasihat,
ambisi yang menyingkirkan pertimbangan moral, dan keyakinan bahwa generasi lama selalu menjadi penghambat kemajuan. Ketika ini menjadi budaya, maka kekuasaan secara perlahan akan kehilangan rem, tidak ada lagi yang cukup kuat untuk mengatakan, cukup. Tanda lain yang disebutkan Nabi Muhammad SAW adalah manusia berlomba-lomba dalam mengejar kekuasaan dan harta. Bukan sekadar mencari nafkah, tetapi menjadikan kekuasaan sebagai tujuan akhir, dan harta sebagai ukuran keberhasilan. Dalam kondisi seperti ini, kepemimpinan tidak lagi dipahami sebagai amanah, melainkan sebagai akses. Akses terhadap sumber daya, pengaruh, dan kontrol. Di Arab Saudi, tanda ini tidak muncul dalam bentuk kemiskinan massal atau kelaparan. Justru sebaliknya, ia muncul dalam limpahan kekayaan yang nyaris tak terbatas. Minyak, investasi global, proyek-proyek raksasa, kota-kota futuristik yang dibangun di tengah gurun, semua ini menjadi simbol kejayaan. Namun di dalam tradisi kenabian, kekayaan bukanlah tanda keselamatan, melainkan ujian. Ketika kekayaan menjadi pusat orientasi, maka ia akan menarik kekuasaan untuk mendekat. Dan ketika kekuasaan terlalu dekat dengan harta, batas antara pelayanan dan eksploitasi menjadi kabur. Pada titik itu, konflik bukan lagi soal ideologi, tetapi soal siapa yang mengendalikan sumber. Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan tanda yang sering memicu kontroversi, wanita berpakaian tetapi telanjang. Ini bukan sekadar persoalan busana, tetapi simbol perubahan cara pandang terhadap tubuh, martabat, dan nilai. Berpakaian tetapi telanjang berarti sesuatu yang secara lahir tampak tertutup, tetapi secara makna kehilangan rasa malu. Sebuah kondisi ketika batas moral tidak lagi ditentukan oleh kesadaran batin, melainkan oleh tren dan pembenaran sosial. Fenomena ini tidak terikat pada satu bangsa atau satu budaya, tetapi di dunia Arab, yang selama berabad-abad dikenal konservatif, pergeseran ini terasa sangat signifikan. Ia menandai benturan keras antara tradisi dan modernitas, antara citra global dan nilai lokal. Ketika benturan ini tidak diselesaikan secara arif, ia akan melahirkan kegamangan kolektif. Masyarakat tidak tahu lagi nilai mana yang benar-benar mereka pegang. Semua tanda ini tidak berdiri terpisah. Mereka saling menguatkan. Durhaka kepada orang tua melahirkan generasi yang tidak sabar. Pencarian harta dan kekuasaan melahirkan elit yang rakus. Hilangnya rasa malu melahirkan masyarakat yang mudah dikendalikan oleh citra. Dan ketika tiga hal ini bertemu dalam satu ruang sejarah, kekacauan bukan lagi kemungkinan, melainkan keniscayaan. Arab Saudi, dengan segala kemewahannya, sering dijadikan contoh nyata dari sabda Nabi Muhammad SAW tentang manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Gedung-gedung tinggi menjulang dari pasir yang dahulu sunyi. Kota-kota dibangun dengan kecepatan yang mencengangkan. Dunia melihatnya sebagai kemajuan. Namun dalam perspektif tanda-tanda akhir zaman, kemegahan ini adalah isyarat ganda, kemampuan manusia mencapai puncak teknologi, sekaligus potensi kelalaiannya terhadap makna. Bumi Arab, yang dahulu dikenal keras dan sederhana, kini menjadi bumi yang dibentangkan dunia. Segala sesuatu tersedia. Segala keinginan bisa diwujudkan. Dan justru disitulah ujian terbesar muncul. Ketika keterbatasan hilang, manusia diuji bukan oleh kekurangan, tetapi oleh kelimpahan. Dalam kondisi seperti ini, fitnah kekuasaan tumbuh subur. Karena kekuasaan selalu mencari tempat yang kaya, strategis, dan bermakna simbolik. Arab Saudi memenuhi ketiganya. Ia kaya secara material, strategis secara geopolitik, dan sakral secara spiritual. Kombinasi ini menjadikannya medan yang sangat rawan, bukan karena kelemahannya, tetapi karena daya tariknya. Secara syar'i, semua tanda ini membenarkan mengapa fitnah kekuasaan muncul di sana. Bukan sebagai hukuman instan, tetapi sebagai konsekuensi. Ketika nilai melemah, kekuasaan kehilangan penyangga moralnya. Ketika moral runtuh, konflik internal akan mencari jalan keluar. Dan jalan keluar itu seringkali berupa perebutan. Siapa yang paling berhak, siapa yang paling kuat, siapa yang paling cepat mengamankan posisi. Namun penting untuk dicatat, kerusakan moral tidak selalu disadari oleh pelakunya. Ia sering dianggap sebagai adaptasi zaman, sebagai modernisasi, sebagai kebutuhan global. Disinilah letak bahayanya. Ketika tanda-tanda kiamat kecil tidak lagi dibaca sebagai peringatan, tetapi dinormalisasi sebagai gaya hidup, maka masyarakat berjalan menuju tepi jurang tanpa merasa sedang mendekat. Bab ini tidak sedang menghakimi individu atau kelompok tertentu. Ia sedang memotret pola. Pola yang telah diingatkan jauh hari sebelumnya. Pola yang selalu muncul menjelang fase-fase besar dalam sejarah manusia. Dan pola inilah yang menjelaskan mengapa kekacauan tidak datang tiba-tiba,
tetapi dibangun pelan-pelan oleh perubahan nilai yang dibiarkan tanpa koreksi. Ketika dunia hanya sibuk melihat siapa yang berkuasa, tradisi kenabian justru mengajarkan untuk melihat mengapa kekuasaan itu rapuh. Karena sebelum istana runtuh, hati manusia telah lebih dulu retak. Dan sebelum konflik meledak, tanda-tandanya telah lama berserakan, menunggu untuk dibaca oleh mereka yang mau memperhatikan. Dan ketika tanda-tanda itu tidak lagi dibaca sebagai peringatan, melainkan dinormalisasi sebagai bagian dari gaya hidup dan kemajuan, maka satu fase baru pun dimulai. Fase di mana kekuasaan tidak lagi dijaga oleh ilmu, tetapi direbut oleh keberanian yang kosong dari kebijaksanaan. Dalam banyak riwayat, Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa salah satu ciri paling berbahaya menjelang kekacauan besar adalah diangkatnya orang-orang jahil sebagai pemimpin. Jahil di sini bukan sekadar tidak berpendidikan, tetapi tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang amanah. Mereka mungkin cerdas secara teknis, piawai secara strategi, namun miskin secara hikmah. Ketika kepemimpinan berpindah ke tangan orang-orang semacam ini, arah kekuasaan berubah secara fundamental. Keputusan tidak lagi ditimbang berdasarkan maslahat jangka panjang, tetapi berdasarkan keuntungan cepat dan pengamanan posisi. Kekuasaan menjadi alat bertahan, bukan sarana melayani. Dalam kondisi seperti ini, nyawa manusia perlahan kehilangan nilainya. Kekerasan tidak selalu tampil sebagai perang terbuka, tetapi sebagai kebijakan yang dingin, tindakan represif yang dilegalkan, dan pengorbanan manusia atas nama stabilitas. Yang penting bukan lagi siapa yang benar, tetapi siapa yang mengganggu tatanan yang sedang dijaga. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa di akhir zaman, pembunuhan akan menjadi perkara yang ringan. Bukan karena manusia menjadi lebih berani, tetapi karena rasa empati menipis. Ketika pemimpin tidak lagi memiliki kepekaan moral, maka aparat di bawahnya akan meniru. Kekerasan menjadi bahasa yang sah, selama ia dibungkus narasi keamanan dan ketertiban. Bersamaan dengan itu, hukum kehilangan wajahnya. Saksi palsu bermunculan bukan karena kebenaran sulit ditemukan, tetapi karena kebenaran tidak lagi menguntungkan. Kesaksian menjadi komoditas. Hukum bisa dibeli, diarahkan, atau diputar balikan. Yang kuat selalu menemukan celah, sementara yang lemah terseret arus tanpa perlindungan. Pada titik ini, keadilan tidak mati, ia dipenjara. Dan ketika keadilan dipenjara, masyarakat belajar satu pelajaran pahit. Keselamatan tidak lagi bergantung pada kebenaran, tetapi pada kedekatan dengan pusat kekuasaan. Namun krisis terbesar bukan berhenti pada hukum dan kekerasan. Ia mencapai lapisan yang lebih dalam, hilangnya ulama. Bukan sekadar berkurangnya jumlah, tetapi hilangnya peran. Ulama yang seharusnya menjadi penyangga moral kekuasaan, perlahan disingkirkan dari ruang pengaruh. Suara mereka diredam, atau digantikan oleh figur-figur yang lebih jinak dan mudah diarahkan. Ketika ulama sejati tidak lagi hadir di sekitar kekuasaan, legitimasi agama menjadi kosong. Ia tetap disebut, tetapi tidak lagi membimbing. Agama berubah menjadi simbol seremonial, bukan sumber koreksi. Ayat dan hadis dikutip, tetapi dipilih-pilih sesuai kepentingan. Inilah momen berbahaya ketika kekuasaan mulai mengklaim legitimasi ilahi tanpa pengawasan moral. Tidak ada lagi yang berani berkata, ini melampaui batas, karena batas itu sendiri telah dikaburkan. Kekuasaan berdiri sendirian, tanpa cermin, tanpa pengingat, tanpa penyeimbang. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat terbelah. Nabi Muhammad SAW menggambarkannya dengan satu simbol sederhana namun tajam. Salam hanya diberikan kepada kelompok tertentu. Ini bukan soal etika sosial semata, melainkan tanda polarisasi elit. Kesetiaan menjadi mata uang utama. Siapa yang berada di dalam lingkaran disapa, dilindungi, dan diberi akses. Siapa yang di luar dianggap ancaman, atau minimal tidak penting. Polarisasi ini sangat terasa di pusat-pusat kekuasaan besar. Dan ketika terjadi di tanah yang memiliki makna simbolik keagamaan seperti Arab Saudi, dampaknya berlipat ganda. Karena konflik internal di sana tidak pernah murni politis, ia selalu membawa resonansi spiritual bagi dunia Islam. Disinilah legitimasi benar-benar dipertanyakan. Bukan hanya oleh rakyat, tetapi oleh sejarah. Kekuasaan yang kehilangan ilmu, hukum yang bisa dibeli, ulama yang disingkirkan, dan masyarakat yang terpolarisasi, semua ini menciptakan satu kondisi rapuh. Sebuah bangunan besar yang tampak kokoh dari luar, tetapi retak di dalam. Dan ketika legitimasi retak, perebutan kekuasaan tidak lagi bisa dihindari. Karena setiap pihak akan merasa paling berhak. Yang satu mengklaim stabilitas, yang lain mengklaim pembaruan, yang lain lagi mengklaim dukungan simbolik. Tidak ada wasit yang benar-benar dipercaya, karena semua institusi telah terpapar kepentingan.
Bab ini bukan sedang menunjuk individu atau rezim tertentu. Ia sedang membaca pola. Pola yang telah diingatkan jauh hari oleh Nabi Muhammad SAW. Pola yang selalu muncul ketika kekuasaan terlepas dari ilmu dan moral. Dan pola inilah yang menjadi jembatan menuju fase berikutnya. Saat perebutan kekuasaan tidak lagi tersembunyi, dan konflik mulai mencari bentuk yang lebih nyata. Karena ketika pemimpin sejati hilang, kekuasaan tidak pernah kosong terlalu lama. Ia akan diisi oleh siapapun yang paling siap merebutnya. Dan ketika kekuasaan akhirnya diisi oleh siapapun yang paling siap merebutnya, bukan oleh siapa yang paling layak memikulnya, maka sejarah memasuki fase paling sunyi sekaligus paling menentukan. Fase ketika manusia mulai sadar bahwa sistem yang mereka bangun tidak lagi mampu menunjukkan arah. Dalam tradisi Islam, kemunculan Imam Mahdi tidak pernah ditempatkan sebagai pemicu konflik. Ia tidak digambarkan sebagai tokoh yang datang membawa kekacauan baru, apalagi sebagai penyebab runtuhnya tatanan. Justru sebaliknya, riwayat-riwayat menempatkannya sebagai figur yang muncul ketika kekacauan telah mencapai titik jenuhnya, saat manusia tidak lagi percaya pada mekanisme yang selama ini mereka andalkan. Urutan tanda-tanda besar akhir zaman menunjukkan pola yang konsisten. Kekacauan sosial dan politik mendahului kemunculan figur-figur kunci. Ketidakadilan merajalela sebelum keadilan dicari. Kebingungan menyebar sebelum arah ditemukan. Dalam kerangka ini, Imam Mahdi hadir bukan sebagai api yang menyulut, tetapi sebagai jawaban atas api yang telah lama membakar. Karena itu, penting untuk memahami bahwa konflik di tanah Arab, termasuk di wilayah yang memiliki makna sentral seperti Arab Saudi, bukanlah tuduhan, melainkan latar. Ia adalah panggung sejarah, bukan dakwaan moral terhadap satu bangsa atau rezim. Tanah itu sejak awal memang memikul beban simbolik yang tidak dimiliki wilayah lain. Di sanalah wahyu turun. Di sanalah kiblat umat berada. Dan karena itulah, setiap gejolak di sana selalu memiliki gema yang jauh lebih luas. Dalam banyak hadits, Imam Mahdi digambarkan muncul sebelum Dajjal, bukan setelahnya. Ini penting. Artinya, kehadirannya adalah mukadimah, pengantar, bagi fase akhir yang jauh lebih besar. Ia muncul ketika manusia masih punya kesempatan memilih arah, sebelum fitnah terbesar benar-benar menutup ruang nalar dan iman. Kondisi ini hanya mungkin terjadi ketika sistem benar-benar runtuh dalam arti maknawi. Bukan sekadar ekonomi goyah atau politik tidak stabil, tetapi ketika legitimasi kehilangan pijakan. Ketika hukum tidak lagi dipercaya. Ketika pemimpin tidak lagi dihormati. Ketika agama hadir sebagai simbol, tetapi absen sebagai kompas. Di titik inilah manusia mulai mencari figur. Bukan karena romantisme, tetapi karena keputusasaan. Mereka tidak lagi berharap pada lembaga. Mereka tidak lagi yakin pada prosedur. Mereka mulai bertanya, secara sadar atau tidak, adakah seseorang yang tidak terikat oleh permainan ini? Pencarian figur penyelamat selalu muncul dalam sejarah ketika sistem gagal. Dalam Islam, pencarian ini tidak dibiarkan liar. Ia diberi bingkai teologis agar tidak berubah menjadi kultus. Imam Mahdi tidak dihadirkan sebagai sosok super yang menyelesaikan segalanya secara instan, tetapi sebagai pemimpin yang mengembalikan arah, perlahan, berat, dan penuh perlawanan. Karena itu pula, riwayat-riwayat menekankan bahwa beliau tidak datang dengan pengakuan resmi, tidak diusung oleh elit, dan tidak diumumkan oleh sistem yang sedang berkuasa. Justru sebaliknya, ia dikenal di tengah kekacauan, di saat manusia mulai membedakan antara kekuatan dan kebenaran. Kekacauan Arab, dalam konteks ini, bukan penyebab Imam Mahdi, tetapi prasyarat sejarah. Sebuah kondisi yang membuat kemunculannya masuk akal secara sosial dan spiritual. Tanpa kekacauan, manusia tidak akan merasa kehilangan. Tanpa kehilangan, tidak ada pencarian. Dan tanpa pencarian, figur seperti Imam Mahdi akan selalu dianggap tidak relevan. Disinilah banyak pembacaan modern keliru. Imam Mahdi sering diseret ke dalam konflik seolah ia adalah aktor politik biasa. Padahal seluruh narasi kenabian menempatkannya di luar logika itu. Ia bukan kandidat kekuasaan. Ia adalah respons ilahi terhadap kegagalan manusia mengelola amanah. Dan respons itu tidak datang ketika keadaan masih bisa dikendalikan. Ia datang ketika semua jalan yang ditempuh manusia sendiri berakhir buntu. Ketika kekuasaan diperebutkan tanpa legitimasi. Ketika legitimasi diklaim tanpa ilmu. Ketika ilmu disingkirkan oleh kepentingan. Pada fase ini, kebingungan menjadi pengalaman kolektif. Manusia tidak hanya bingung siapa yang benar, tetapi bingung kepada siapa mereka harus percaya. Dan di tengah kebingungan itulah, tradisi Islam berbicara tentang satu sosok yang tidak menjanjikan kenyamanan, tetapi keadilan, tidak menawarkan stabilitas palsu, tetapi kebenaran yang mahal. Bab ini tidak sedang mengumumkan kedatangan siapapun.
Ia sedang menjelaskan mengapa, secara historis dan teologis, manusia selalu sampai pada titik di mana figur seperti Imam Mahdi menjadi relevan. Bukan karena keajaiban, tetapi karena kegagalan yang terlalu lama dibiarkan. Karena pada akhirnya, kemunculan Imam Mahdi, jika dipahami dalam kerangka yang utuh, bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia adalah cermin dari kondisi manusia, sistem, dan nilai-nilai yang telah mereka bangun. Dan cermin itu hanya muncul ketika manusia tidak lagi sanggup melihat jalan mereka sendiri.